Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Emma Yanti SPD. Kemudian yang saya hormati yaitu Ibu Marlina Sari Boru Sitompul SPD, yaitu selaku pengajar praktik saya. Saya yaitu Suratik SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, bertugas di UPT SPF SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Di sini saya ingin melakukan yaitu observasi terkait yaitu cakapan saya yaitu dengan Ibu Kristina Prangin Amin, yaitu selaku rekan sejawat saya, yaitu terkait yaitu tugas pra-observasi yaitu di modul 2.3. Selamat pagi Bu. Pagi Mem, Apa kabar Bu? baik-baik aja Mem, sehat. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu saya sudah menghubungi Ibu ya kan, terkait yaitu supervisi yang akan diadakan di kelas Ibu. Ya Bu, di sini kan Bu, adapun kegiatan supervisi yang akan diadakan yaitu bertujuan yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Kemudian untuk supaya guru itu memahami ya kan bahwa pembelajaran yang ada di kelas itu yaitu harus berpihak kepada siswa, seperti itu ya Bu ya. Iya benar. Ya Bu. Nah jadi inilah tahapan saya yaitu melakukan pra-observasi kepada Ibu ya kan, kemudian berkaitan juga dengan supervisi yang akan diadakan besok ya Bu ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ya saat ini yaitu terkait ya, kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu yang akan dilakukan? Perasaan saya yang pastinya saat ini saya nantinya pasti merasa senang ya, karena dari sini nanti saya tentunya bisa banyak belajar. Hanya saja sih Mem, saya sampai saat ini masih ada lagi beberapa hal yang belum selesai saya persiapkan untuk observasi besok. Ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan udah tahu lah ya kan dari jadwal ya Bu. Besok yang akan disampaikan mata pelajaran apa ya Bu ya? Itu saya besok menyampaikan mata pelajaran perubahan sosial budaya ya. PS ya Bu ya? Iya, di kelas 9. Oke Bu ya. Kemudian standar kompetensinya yang digunakan untuk supervisi itu apa ya Bu ya? Standar kompetensinya nanti melalui pembelajaran perubahan sosial budaya itu nanti siswa itu mampu memahami dan mendeskripsikan mengenai perubahan sosial budaya. Jadi siswa itu setelah mempelajari itu anak-anak tahu lah ya kan, mensosialisasikan yaitu tentang perubahan sosial budaya. Kemudian Bu, setelah itu tujuan ketercapaian ya yang ingin dicapai itu apa ya Bu ya? Tujuan yang dicapai nanti dengan materi perubahan sosial budaya ini Mem, diharapkan nanti siswa ini bisa membandingkan lah, membuat atau menganalisis perbedaan misalnya perubahan zaman dulu dengan zaman sekarang gitu Mem. Iya. Jadi siswa-siswi kelas 9 itu bisa membedakan yaitu kehidupan di zaman zaman dulu dengan zaman sekarang. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi ya kan Bapak Ibu ya Bu ya. Jadi udah tahulah kita bahwa peserta didik itu mampulah membandingkan yaitu kehidupan manusia zaman dahulu dan zaman sekarang. Kemudian kompetensi apa ya Bu ya yang ingin dicapai atau yang dikembangkan yaitu untuk murid dan sebagai ibu juga sebagai guru bidang studi. Iya, jadi dengan materi perubahan sosial budaya ini nanti tentunya kompetensi yang diharapkan nanti saya ada rencana kan Mem. Jadi mereka ini akan saya buat diskusi kelompok, dan melalui diskusi kelompok itu
nanti mereka akan saya kasih juga pembelajarannya berdiferensiasi, yaitu dengan diferensiasi produk. Jadi nanti anak-anak ini rencana saya ya rencana saya itu mereka akan saya beri kebebasan memilih produk yang mereka hasilkan, nanti berupa video atau di karton seperti itu, tapi berhubungan dengan perubahan sosial budaya. Dan tentunya saya sebagai guru di situ, kompetensi yang saya dapatkan nanti tentunya melalui ini, saya tentunya harus mempersiapkan juga sih misalnya media-media pembelajaran nanti yang bisa menarik untuk anak-anak, sehingga perubahan sosial budaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai Ya. Oke Bu, kalau begitu kemudian untuk mencapai target yaitu terkait kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, macam mana ya Bu ya? Targetnya gitu ya. Targetnya anak-anak nanti kan memahami perubahan sosial budaya. Baru nanti ada rencana yang saya buat seperti tadi, misalnya pembelajarannya berdiferensiasi, tapi diferensiasinya di produknya. Berarti menghasilkan menghasilkan seperti karya lah ya. Nanti karyanya itu misalnya boleh berupa video di YouTube atau di TikTok. Ya nanti rencana saya kasih aja sih mereka kebebasan memilih sesuai dengan bakat dan minat mereka. Memang anak-anak kalau dibiarkan seperti itu jadinya kompetensinya berkembang. Iya, benar Tapi kalau kita batasin seperti misalnya kita kasih tugas sesuai dengan keinginan kita, sudah pasti mereka ngeblank ya kan Bu? Iya. Itulah rencana saya. Iya, bagus juga ya Bu ya. Udah gitu kan Bu, hambatan-hambatan ya terkait yang Ibu pelajari dalam mengembangkan potensi tadi itu. Hambatannya mungkin nanti di sini anak-anak mungkin nanti ketika mereka misalnya untuk mengedit video video, karena ada juga nanti beberapa anak ini tidak punya handphone kali gitu. Kadang nanti mungkin di kelompok itu nggak bawa handphone atau gimana kali gitu. Atau keterbatasan internet kan, bisa jadi itu jadi kendalanya ya kan Bu ya. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Jadi mungkin yang saya rencanakan nanti satu kelompok itu sebelum misalnya kan besok nih rencana observasi ya. Jadi nanti saya langsung bagi kelompoknya dan di kelompok itu langsung mungkin nanti saya pilih aja saya pilih atau saya kasih mereka kesepakatan dulu memilih siapa nanti dari kelompok itu yang bersedia membawa salah satunya lah gitu. Karena kan di kelompok itu pasti ada ini yang kemampuannya seperti ini, ini yang kemampuan seperti ini, pastinya kita gabungkan, nggak boleh kita kelompokkan ya, yang rendah sama yang rendah, yang pintar sama yang pintar seperti itu ya Bu ya. Pastinya kita acak ya kan. Benar dalam satu kelompok supaya mereka juga tidak ada minder gitu, rasa minder, aku nggak bisa, aku nggak punya ini, seperti itu ya Bu ya. Baik sekali ya Bu ya yang Ibu lakukan. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ternyata Bu Kris sudah mempersiapkan sudah hampir rampung lah rencananya untuk supervisi nantinya yang akan kita lakukan ya Bu ya. Mungkin doakan ya nanti biar bisa lancar. Sama-sama Bu, karena kita juga sama-sama belajar ya kan Bu ya. Seperti itu. Kemudian mungkin ini aja ya Bu ya. Saya sudah ganggu waktunya ini. Enggak orang memang lagi apa kok, kita kan udah janji ya. Terus saya juga masih ada kerjaannya kan Bu, masih masuk kelas lagi ya kan Bu. Jadi sampai sekian aja, tapi nanti saya telepon lagi Bu ya kan, yaitu terkait observasi dan pasca observasi kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu. Selamat pagi, sampai ketemu. Terima kasih juga ya
Demikianlah yaitu percakapan yang saya lakukan yaitu bersama Ibu Christina Peranginangin, yaitu terkait pra-observasi yang saya lakukan, yaitu terkait tugas saya yaitu tahapan coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, baik. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Harus semangat ya. Sekali lagi Ibu sapa. Selamat pagi anak Ibu. Baik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih ya. Berarti anak-anak Ibu hari ini senang sekali ya. Dan luar biasa ya. Walaupun saat ini kita lagi memasuki bulan Ramadan, Ibu pasti sedang melaksanakan bulan puasa ya. Tapi tetap semangat belajar ya, dengan penuh semangatnya ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita awali dulu dengan doa. Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Nah, sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya dulu. Nih ya, siapa yang sudah hadir hari ini? Sekretarisnya mana? Vio. Ada yang hadir hari ini, Vio? Ada. Berapa orang? Hanya satu orang. Itu kemudian 2 orang. Siapa itu? Sakit. Ada ya. Oke ya. Nah, tapi semua yang hadir kali ini semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Dan Ibu lihat dari sini tidak ada lagi yang kotor ya. Tidak ada sampah, sudah bersih, sudah rapi. Berarti sudah siap untuk belajar hari ini ya. Oke. Nah, coba anak Ibu coba lihat dulu materi kita hari ini yang sudah Ibu tayangkan di depan. Materi kita hari ini itu judulnya nampak dari belakang, silakan. Nampak. Coba bacakan nak judul kita hari ini. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Surati SPD, yaitu CGP Angkatan 9 Kabupaten Serang, dan ini adalah Ibu Christina Peranginangin selaku guru yang diobservasi. Di sini percakapan praobservasi yang kami lakukan adalah terkait dengan kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama yaitu percakapan praobservasi dan yang kedua yaitu observasi. Adapun tujuan dari observasi yang kami lakukan adalah untuk mengevaluasi yaitu pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas, yaitu apakah sudah baik ataupun masih ada perbaikan untuk kedepannya. Dan yang kedua dilakukannya yaitu pasca observasi, yaitu merefleksi ya, untuk merefleksi yaitu kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan juga. Seperti itu. Kalau begitu kita mulai ya Bu Kris ya. Ya. Setelah kita melakukan observasi terkait pembelajaran yang Ibu Christina lakukan, bagaimana perasaan Ibu? Sudah lega lah kan? Ya, sudah selesai kegiatan. Karena setiap berapa bulan sekali memang kita ada yang seperti itu ya yang kita lakukan, yaitu observasi kegiatan pembelajaran yang dijalani ya. Lega ya Bu ya. Iya, lega lah. Oke. Kemudian Bu, kemudian posisi Ibu sekarang berada di skala mana ya Bu ya? Misalkan tingkat mana gitu? Apakah di level yang
3 ataupun yang keempat kan itu ada 10 itu ya Bu ya. Kalau kita posisinya di 8 berarti kalau masih kurang puas kita bakal perbaikan lagi. Kira-kira gimana? Mungkin kalau saya sih dengan proses pembelajaran semalam itu ya men, sepertinya sih sudah sampai di level 8 mungkin ya men ya. Iya, mungkin ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Menurut saya mungkin ya. Iya, iya. Kemudian Bu, hal-hal apa yang sudah baik ya dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, ketika proses pembelajaran itu yang baik yang sudah saya lakukan, saya di situ berusaha mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian juga dalam proses pembelajaran, ketika di tengah pembelajaran itu saya melakukan handphone list, sehingga anak-anak yang tadinya tak konsentrasi, saya ajak mereka mendengarkan musik dulu sebentar, sehingga mereka kembali lagi konsentrasi. Karena masing-masing anak itu di rumah mungkin ada yang punya atau membawa beban masing-masing ya. Betul. Ada yang mungkin marah nih, dimarahin orang tuanya atau gimana ya kan, atau kurang banyak nih jajannya, bisa gitu ya. Jadi mereka nggak fokus ya. Jadi dengan dilaksanakan kegiatan mindfulness itu anak-anak jadi Kembali lagi bisa kembali konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Iya. Betul bagus ya Bu ya. Iya Ibu ya. Oke, kemudian adakah Bu yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran itu? Pastinya ada yang ya, misalnya mungkin di materinya mungkin ada beberapa anak yang dia memang sepertinya saya lihat sih dia itu memang kinestetik anaknya. Hanya saja ketika media yang saya sampaikan itu masih kepada anak yang audio dan visual, kinestetiknya pada hari itu memang belum terpenuhi. Jadi nanti saya kedepannya mungkin akan saya persiapkan lagi lah media yang bisa memenuhi kebutuhan murid tadi Ya sesuai dengan minat dan bakat siswa tadi ya kan. Kemudian rencana Ibu ke depannya apa ya untuk supaya terpenuhi tadi ya. Rencana kedepannya pastinya sebelum saya masuk ke kelas ya tentunya saya harus sudah persiapan yang lebih baik lagi, sehingga anak yang di dalam kelas-kelas yang saya masuk itu memang bisa saya siapkan dan saya bisa memenuhi lah kebutuhan mereka. Jadi artinya saya harus persiapkan media pembelajaran yang variasi lah itu artinya, sehingga anak yang sesuai dengan minat yang tadi bisa terpenuhi semua. Dan pembelajaran itu bisa menyenangkan ya. Iya betul, bahagia. Karena memang ujungnya harus bahagia. Iya. Harus senang ya pekerjaannya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pelaksanaan atau waktu belajar, sosial emosional itu kapan gitu ya? Sosial emosional. Kadang kan ada juga anak nih yang tingkah lakunya ini macam mana gitu kan. Nah, di saat itu kapan kita harus mempersiapkan belajar sosial emosional itu? Iya, itulah memang ketika anak-anak di awal itu kan mereka masih fokus ya, tapi ketika udah di tengah-tengah pembelajaran gitu mereka sudah mulailah ada rasa bosan ya. Disitulah saya mencoba selingkanlah dengan ini mindfulness tadi kan. Oke, kemudian selanjutnya ada nggak komitmen yang Ibu buat dalam pembelajaran itu? Ya, saya ada komitmen memang komitmennya yaitu tadi sih kembali kepada saya harus lebih kreatif lagi mempersiapkan media pembelajaran. Artinya saya harus meluangkan waktu saya untuk mempersiapkan media pembelajaran yang kreatif sehingga anak-anak sekarang ini menarik. Ketika kita masuk ke kelas itu mereka memang tertarik lah, menarik Senang gitu, ya? senang, Iya. tidak monoton pembelajarannya. Itu sih komitmen saya. Memang kan setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi ya kan, sesuai memetakan murid terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebenarnya sih kita sebagai guru semakin agak santai ya,
activity. Sebenarnya seperti itu ya. Kita jadi fasilitator. Iya, nggak jadi beban seperti itu ya kan Bu ya. Jadi kita membiarkan siswa-siswa itu memberi kebebasan kepada anak-anak itu bereksplorasi ya kan, dalam masyarakat kan beda tuh, siswa yang A, siswa yang B seperti itu. Oke, kelihatannya sudah cukup baik ya hasil pembelajaran yang Bu Christine lakukan. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Ini juga saya sudah merepotkan Ibu, ya kan? Istilahnya udah mengganggu waktu Ibu, ya kan Bu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Christina Prani Angin. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.